Klimatologi dan Geofisika, BMKG, menyebut wilayah Kabupaten Cilacap yang berada di pesisir selatan berpotensi mengalami bencana tsunami lebih dari 10 meter. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, Pusat Dwi Korita Karnawati menjelaskan potensi bencana itu akibat adanya pusat zona gempa atau megatrust. Hal itu disampaikannya dalam sambutan pembukaan Sekolah Lapang Gempa Bumi SLG 2022 di VEF Hotel Cilacap, Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022. Hal tersebut disampaikan bukan semata-mata perkiraan atau ramalan saja, namun merupakan hasil kaji BMKG secara saintifik. Karena ancaman bencana tsunami di selatan Jawa itu memang ada. Seperti yang dikatakan Kepala BMKG Pusat Ibu Dwi Korita kemarin, bahwa adanya ancaman potensi tsunami tersebut tak lain karena di selatan Jawa terdapat zona subduksi, di mana pertemuan lempeng Rasia Samudera Hindia masuk ke dalam zona megatrust, kata Setio Aji Prayodi Kepala BMKG Stasiun Geofisika Banjarnegara kepada Tribun Jateng. Kamis tanggal 28 Juli tahun 2022. Diperkirakan zona megatrust tersebut menyimpan energi yang bisa memicu gempa bumi dengan magnitude maksimal sampai 8,7 SR. Magnitude itulah yang kemudian diangkat sebagai worst case scenario. Magnitude itu kita simulasikan berdasarkan permodelan, di mana misal di sana terjadi gempa dengan magnitude sebesar 8,7 SR maka akan diperkirakan tsunami-nya sampai 10 meter atau mungkin lebih untuk beberapa tempat di sekitar Cilacap. Jelas Setio Aji. Namun mengenai waktu kapan terjadinya gempa megatrust yang berimbas pada ancaman tsunami tidak dapat diprediksi. Bahkan BMKG juga tidak mengetahui kapan terjadinya gempa megatrust. Makanya kita hanya memodelkan. Kira-kira kalau gempanya sekuat itu potensi ancamannya seperti inilah di Cilacap, kata Setio Aji. Mengenai wilayah-wilayah di Jawa Tengah yang berada di pesisir selatan Jawa, Setio Aji mengatakan bahwa wilayah tersebut masuk kategori rawan bencana tsunami karena bersentuhan langsung dengan zona subduksi. Adapun wilayahnya seperti Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen dan juga Kabupaten Cilacap. Keempat wilayah tersebut tentunya memiliki tingkat kerawanan yang berbeda-beda. Namun menurut kajian BMKG wilayah Kabupaten Cilacap memiliki resiko yang paling besar jika dibandingkan dengan wilayah lain. Hal tersebut tak lain karena di wilayah Cilacap banyak terdapat objek vital nasional (OVVITNAS) seperti Pertamina, SBI, PLTU dan sebagainya. Tentu jika terjadi bencana tsunami dampak ekonominya sangat besar. Maka Sekolah Lapang Gempa Bumi SLG kita pusatkan di sana untuk membangun budaya tanggap bencana gempa bumi dan tsunami khususnya untuk evakuasi mandiri, ujarnya. Mengenai tujuan digelarnya SLG kata Setio Aji adalah untuk membangun sikap masyarakat agar masyarakat tahu apa yang harus dilakukan sebelum, ketika dan setelah terjadi bencana. Diharapkan dari acara tersebut, masyarakat dapat mengetahui apa saja tahapan mitigasi bencana yang harus dilakukan untuk mengurangi akibat gempa dan tsunami. Sesuai dengan kapasitasnya. Misal BPBD, OPD. Jadi tahu peran dia di sana. Termasuk juga masyarakat. Bagaimana mereka menyikapi ketika menerima informasi dari BMKG, katanya. Dalam SLG ini, BMKG menjelaskan alur informasi serta bagaimana caranya memahami informasi tersebut. BMKG juga menjelaskan bagaimana cara memahami rambu-rambu evakuasi dan titik evakuasi terdekat. Bahkan BMKG juga membuatkan peta untuk melakukan susur jalur. BMKG memilih jalur yang dinilai paling ideal dalam upaya evakuasi terdekat. Adapun kegiatan susur jalur tersebut dilakukan di hari pertama kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi SLG 2022 yaitu di Desa Sidaurip, Kecamatan Binangun. Di sana, BMKG juga berusaha untuk membangun sikap tanggap gempa bumi dan tsunami. Rencananya, tahun depan Desa Sidaurip akan diangkat menjadi Tsunami Ready Community, untuk lebih menguatkan desa tangguh bencana. Sesuai dengan kapasitasnya. Misal BPBD, OPD. Jadi tahu peran dia di sana. Termasuk juga masyarakat. Bagaimana mereka menyikapi ketika menerima informasi dari BMKG, katanya. Dalam SLG ini,
BMKG menjelaskan alur informasi serta bagaimana caranya memahami informasi tersebut. BMKG juga menjelaskan bagaimana cara memahami rambu-rambu evakuasi dan titik evakuasi terdekat. Bahkan BMKG juga membuatkan peta untuk melakukan susur jalur. BMKG memilih jalur yang dinilai paling ideal dalam upaya evakuasi terdekat. Adapun kegiatan susur jalur tersebut dilakukan di hari pertama kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi SLG 2022 yaitu di Desa Sidaurip, Kecamatan Binangun. Di sana, BMKG juga berusaha untuk membangun sikap tanggap gempa bumi dan tsunami. Rencananya, tahun depan Desa Sidaurip akan diangkat menjadi Tsunami Ready Community untuk lebih menguatkan desa tangguh bencana. Desa Sidaurip dipilih karena diketahui masyarakatnya sudah siaga tsunami ketika dilaksanakan survei oleh BMKG, ujar Setioaji. Apabila lolos, nantinya Desa Sidaurip ini menjadi desa pertama di Provinsi Jawa Tengah yang diakui internasional sebagai desa tangguh bencana. Sebagai informasi, Sekolah Lapang Gempa Bumi SLG 2022 ini berlangsung selama 2 hari yaitu pada tanggal 27 dan tanggal 28 Juli tahun 2022. Adapun pembukaan dan kegiatan hari pertama dipusatkan di VEF Hotel Cilacap. Sedangkan teknisnya dilakukan hari ini di Balai Desa Sidaurip, Kecamatan Binangun.